salam sejahtera bagi kita semua. Video penugasan kali ini saya ingin bahas tentang cryoterapi, terlebih khususnya ice massage. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Olivia Gracia, KJ02, Universitas Esa Unggul, tugas pertemuan 10. Dan akan kita bahas sebagai berikut. Apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama definisi, yaitu definisi dari cryoterapi dan juga ice massage. Yang kedua perubahan fisiologi. Yang ketiga indikasi dan kontraindikasi. Dan yang keempat ada dosis. Dan yang kelima mekanisme penggunaan cryoterapi. Definisi cryoterapi. Cryoterapi merupakan metode pemberian es, air dingin, uap dingin pada jaringan atau bagian tubuh yang mengalami cedera. Pemberian modalitas dengan temperatur 0 sampai dengan 18 derajat Celcius. Manfaat utama penerapan dingin terutama dalam pengobatan cedera akut adalah mengurangi metabolisme sel. Dan juga modalitas dingin akan terus menghilangkan panas dari tubuh sampai suhu modalitas dan kulit kira-kira sama. Selama proses ini modalitas juga memperoleh panas dari suhu lingkungan. Waktu antara pertarungan pengobatan tidak jelas, berkisar rasio 1:2, 2 menit antara perawatan untuk setiap menit es diterapkan. Rasio 1:6.23, pendinginan jaringan yang berlebihan dapat meningkatkan resiko radang dingin dan proses penyembuhan. Definisi ice massage. Ice massage adalah tindakan pemijatan dengan menggunakan es pada area yang sakit. Tindakan ini merupakan hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri. Pemberian ice massage dilakukan selama 5 sampai dengan 10 menit. Perubahan fisiologi yang pertama mengurangi inflamasi, yang kedua mengurangi nyeri, yang ketiga meningkatkan ambang reseptor nyeri, yang keempat memberikan perubahan pada kulit, jaringan subkutan, intramuskular, dan suhu pada persendian. Suhu yang dimaksud yaitu penurunan suhu pada jaringan lunak dapat menstimulasi reseptor untuk mengeluarkan simpatetik adrenergic fiber karena terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah lokal pada arteri dan vena. Pemberian ice massage dapat mencegah terjadinya kerusakan otot yang lebih berat karena rusaknya pembuluh darah di sekitar otot. Pemberian ice massage akan memperlambat metabolisme pembuluh darah lokal pada area cedera sebagai akibat dari reaksi hipoksia, sehingga terjadi inflamasi dan pemicu reaksi munculnya nyeri dapat diminimalisasikan. Dan tidak semua orang dapat mengalami sensasi yang sama selama aplikasi dingin, tapi tetaplah mendidik pasien, total sensasinya diharapkan selama perawatan. Selanjutnya indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yang pertama ada cedera berupa sprain, strain, atau contusio. Yang kedua ada nyeri pasca operasi. Yang ketiga ada peradangan pada sendi, nyeri lutut, nyeri sendi, dan nyeri pada perut. Kontraindikasi pada ice massage yang pertama ada open wounds atau luka terbakar. Yang kedua ada robekan pada otot. Yang ketiga ada penyakit pembuluh darah perifer. Yang keempat ada luka bakar. Dan yang kelima yaitu fraktur. Lanjut kita ke dosis. Dosis dari ice massage sendiri dengan frekuensi jika akut per 4 jam, jika kronis 3 kali dalam seminggu. Dan dengan intensitas suhu 0 sampai 10 derajat dengan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit dan tipenya intermittent. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mekanisme penggunaan cryoterapi. Jadi RICE adalah salah satu mekanisme dalam penggunaan cryoterapi, yaitu Rest Ice Compression and Elevation. Teknik ini meliputi yang pertama adalah mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, memberikan es selama 2 hari setelah cedera untuk mencegah pembekakan luka. Yang ketiga, mempergunakan kompres elastis selama 2 hari untuk mencegah pembengkakan. Yang ketiga, berusaha agar bagian yang cedera ada di atas letak jantung untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembengkakan. Dalam perawatan nyeri yang disebabkan karena cedera, terapi dingin dilakukan sampai pembengkakan berkurang. Terapi dingin biasanya digunakan pada 24 sampai 48 jam setelah terjadinya cedera dan dipakai untuk mengurangi rasa sakit. Dan inilah akhir video penugasan kali ini. Saya ingin minta maaf atas kekurangan materi maupun pelafalan yang saya ucapkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.